Berarti kalau Isa Al-Masih itu bukan Yesus ya, Agripa gitu. Itu yang saya tanyakan ke Billy. Kan kalau Al-Masih itu adalah gelar yang hanya yang disematkan ke Yesus gitu loh. Ya memang raja-raja zaman dulu juga kalau diurapi ya benar, itu di anointed, diurapi ya raja juga. Tapi kalau sembarang raja aja masuk ke dalam kitab, ya itu akhirnya kitabnya nilainya cuma jadi kitab sejarah. Maksud saya gitu. Jadi Tata juga setuju kalau Al-Masih itu ya Agripa gitu. Nanti diganti semua loh Qurannya loh. Agripa Al-Masih bukan Isa Al-Masih jadinya. Saya ikut nimbrung pada Salim. Ya. Salah besar Bapak kalau Bapak kemudian menerjemahkan Hamasyiah itu ke Al-Quran. Di Al-Quran itu nggak ada Hamasyiah, Pak. Ya, saya sendiri nggak tahu ya apa arti dari Hamasyiah menurut bahasa Ibrani. Ya, tapi yang saya tahu ya definisi Hamasyiah di dalam Al-Quran itu nggak ada, Pak. Ya, yang ada Isa Al-Masih, Pak, bukan Isa Hamasyiah. Ya, itu nggak ada, Pak. Jadi kalau Bapak mau kait-kaitkan Hamasyiah dengan Al-Quran, Bapak juga keliru gitu loh, Pak Salim ya. Jadi Bapak jangan mencoba mencocok-cocok logi gitu ya ke dalam Al-Quran tentang Hamasyiah begitu. Ya, kalau tentang Hamasyiah nggak ada di kitab Yahudi, ada di kitab Kristen, ya silakan dibedah itu, Pak. Karena Kristen yang mengambil dari kitab Yahudi gitu. Kalau di Islam nggak ada, Pak, Hamasyiah itu. Mohon maaf. Nah, saya itu fokus dengan gininya ya. Di dalam Daniel itu ya. Itu kan membahas tentang orang yang dibunuh, terus seperti apa pembunuhannya itu. Nah, itu. Nah, ini kalau menurut Billy ada kan ya Abriba atau siapa tuh, tidak tahu saya itu. Terus apakah itu Yesus sesuai dalam menurut Islam gimana? Nah, ya bukan. Karena kalau memang itu Yesus menurut iman Islam, berarti benar-benar mati sesuai itu kan ya, matinya itu menderita gitu kan. Nah, sedangkan dalam umat Islam wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subihalahu, tidak tepat. Karena dalam umat Islam itu tidak meyakini bahwa Yesus itu mati seperti itu. Tidak ada. Tapi berrafa'ahullah, diangkat kan gitu. Oh ya, maaf, saya lupa ya. Saya baru ingat. Nah, Hamasyiah itu Mosiah atau Mesias ya, yang diurapi gitu ya. Nah, itu nggak ada, Pak, di dalam Al-Quran itu nggak ada. Mesias itu nggak ada. Yang diurapi ya nggak ada. Yang ada itu Isa Al-Masih, Pak. Nggak ada yang diurapi itu ya. Gitu. Begitu Pak David Salim. Terima kasih. Maaf saya cerewet sedikit ya. Itu. Dan saya ingin menanggapi komentar Pak David Salim yang menghubung-hubungkan Mesias ya, ke dalam Al-Quran. Perlu saya tegaskan bahwa di dalam Al-Quran itu nggak ada konsep Mesias ya. Yang ada itu Yesus, yang ada itu Isa Al-Masih gitu. Tidak ada itu konsep Mesias ya. Yang ada itu Isa Al-Masih. Jadi kalau Pak David Salim mau menghubung-hubungkan antara Mesias ke dalam Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, itu nggak tepat gitu. Jadi jangan mengait-ngaitkan yang kemudian ingin mengadu antara Yahudi dan Islam ya. Jadi saya kira memang itu kapasitas daripada sahabat Yahudi ya, yang kemudian memprotes tentang konsep Mesias, yang meminjam kitab Yahudi untuk memperkuat segala konsep dan segala konsep tentang pribadi Yesus itu. Jadi itu tidak ada di dalam Al-Quran tentang
konsep Mesias itu ya, yang ada itu di Biblos. Jadi begini Bang Tata ya, kata ikaret hamasya atau orang yang diurapi itu ya, fe'inlo ya, tidak ada lagi, enlo dia tidak ada lagi, eksis nomor, jadi tidak ada lagi, udah gitu. Nah, ketika diterjemahkan menjadi orang yang diurapi itu disingkirkan atau dibunuh, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, itu kan yang bahaya itu Pak. Itu Bang Tata, bahaya di situ. Pelencengan ini yang orang mulai diajarkan turun temurun. Nah, ini Yesus nih di dalam kitab Daniel. Ini tidak ada salahnya apa-apa dibunuh. Nah, itu begitu. Padahal terjemahan yang benar adalah orang yang diurapi itu disingkirkan dan dia tidak ada lagi. Udah, jadi habis disingkirkan ya udah nggak ada lagi, udah mati ya udah nggak ada lagi, begitu loh. Jadi dia udah mati nggak ada lagi, udah gitu doang intinya. Jadi bukan padahal tidak ada salahnya apa-apa, itu yang fatal di situ. Ya, saya mengerti Pak David Salim. Ya, hamasya itu yang diurapi, ya, Mesias, ya, Mosih, ya. Ini asal kata muasal dari Masyak, ya, itu. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kristus, ya, atau yang diurapi gitu ya. Itu nggak ada Pak di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Jadi Bapak jangan menghubung-hubungkan Mesias itu ke dalam Al-Quran. Terkesan Bapak ingin mengadu antara Islam dan Yahudi. Ya, silakan Bapak cross-check di ayat mana yang kemudian menulis tentang Yesus itu adalah yang diurapi, gitu. Jadi jangan mencocok-cocokologi pada David Salim gitu. Kita harus memberikan satu argumentasi dan fakta yang aktual, yang valid, ya, sehingga data itu bisa kita validasi. Jangan meminjam data yang tidak pernah ada gitu loh. Jadi kita harus fair Pak. Kalau ada, kalau nggak ada Pak. Jangan dihubung-hubungkan Pak gitu. Terima kasih Pak David Salim. Nanti dulu ya, ini saya nilai sih kamu memang nggak ngerti sini. Hamasya dengan Al-Masih itu sama. Hamasya itu bahasa Hebrew atau Ibrani, Al-Masih itu bahasa Arab, udah gitu aja. Artinya sama ya. Jadi Mas Bro, Mosias atau Mesias itu di dalam kacamata orang Yahudi luas, ya, luas. Dia ada raja, ada imam, ada ruangan, ya, ada perabotan, ya, bahkan ada juga batu. Jadi arti dan fungsinya tetap berjalan bersamaan. Artinya adalah yang diurapi. Jadi apapun yang diurapi itu secara tekstual, ya, secara tekstual, bukan konteks. Nanti konteks harus dipisahkan dulu. Secara tekstual, arti dari Mosiah itu yang masuk ke konteks. Kalau konteksnya itu bicara soal raja, yaitu Melech Hamasya, raja Mesias. Nah, kalau bicara soal imam Hamasya atau Kohen Hamasya, itu yaitu imam yang diurapi, artinya raja yang diurapi dan imam yang diurapi. Nah, kalau Kodesh Kadashim ya, itu juga secara teks dan konteks juga sama. Jadi yang diurapi apa? Ruangan bait suci itu. Juga dengan perabotan bait suci itu memakai kata yang sama, Mosiah, namun secara konteks berlaku pada perabotan bait suci. Oh, salah Pak David Salim ya. Kalau Hamasya di dalam bahasa Arab itu Mosih, atau bahasa Indonesianya diartikan yang diurapi, ya, Mesyak itu, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu Mosih Pak, ya, bukan Al-Masih gitu. Jadi Bapak jangan mencocok-cocokkan gitu ya. Al-Masih dan Mosih itu dua hal yang berbeda Pak, gitu. Nah, jadi bukan Al-Masih Pak. Ya, Al-Masih itu gelar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, gitu loh. Jadi bukan Mosih. Mosih itu diurapi Pak artinya. Kalau saya ulangi lagi. Jadi kalau dalam bahasa Arab Mesias itu Mosih atau yang diurapi, gitu loh. Begitu Pak David Salim.
Kalau kebaikan mungkin bisa, tapi yang baik belum tentu benar. Yang benar udah pasti baik. Iya, kalau kamu mengatakan sama kan gini, Al-Masih itu ada yang mengatakan ya, belikan 100 siyaha, orang yang banyak berjalan, mengembara. Ada lagi wakil Rasulullah bidali kana kana yamsahu biyadihi 'alal alil wal akma wal abras fa yabrahu bi idznillah. Ada yang berpendapat beliau disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit buta sejak lahir, penderita kusta, kemudian sembuh dengan izin Allah. Ada lagi sebenarnya ya. Jadi itu udah ya. Yamsahu daripada yamsahu mengusap gitu tuh ya. Atau dengan dikas roti siyaha banyak mengembara gitu ya. Billy masih ada di sini ya? Ya, saya lumayan agak syok juga terus terang ya dengan penjelasan kamu bahwa Hamasiyah itu adalah Agripa I. Coba kamu hitung lagi deh nggak tahu kamu bisa ngitung nggak? Rebaynya bisa ngitung nggak coba? Kalau hitungan sih itu memang tepat pada waktu Yesus disalib tahunnya itu, yang disebut 69 kali 7 masa itu, 69 minggu ya. Dan saya juga nggak pernah tahu juga bahwa ada Raja Agripa I dibunuh. Coba sebentar nanti saya cek deh. Kematian Agripa pada tanggal 6 Agustus 44 Masehi ya. Sedangkan kalau Yesus itu kan tahunnya 30 Masehi kurang lebih. Berarti ada selisih waktu 10 tahun sampai 15 tahunan lah. Coba dihitung lagi deh ya. Ini kan rebay kamu kan lebih pintar itu. Jadi gini loh ya, kalau mau menafsir, kalau kamu katanya mau meluruskan terjemahnya LAI, kamu juga harus jujur, Billy. Jangan sampai itu memang Hamasiyahnya itu merujuk kepada Yesus, kalian belokin gitu loh. Kalau buat saya sih ini udah telat sekali ya. Ngapain kitab suci itu harus jadi kitab sejarah, di mana raja-raja yang nggak penting itu harus dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di mana Gabriel itu berapa kali bolak-balik ya kan menyampaikan pesan gitu loh, nanti bakal Yerusalem itu seperti ini, nanti bakal ada Hamasiyah yang dibunuh. Loh, ya dari logika yang paling sederhana aja mestinya udah ketahuan. Ya kecuali orangnya mau apa ya, mau nyangkal segala macam. Ya ini ya memang tujuan utamanya kalian mau ini sih menghindari Yesus itu. Nah nanti yang VN Law-nya juga itu menjelaskan bahwa Hamasiyahnya ini siapa gitu loh. Itu menjelaskan mengenai pribadinya, bukan mengenai orang yang sudah nggak ada. Kamu kan menerjemahkan VN Law itu dan tidak ada lagi, ya kan? Lihat konteksnya dong. Ya kalau dibunuh itu nggak usah ada koma dan tidak ada lagi, itu semua orang juga udah pasti tahu bahwa dibunuh itu ya orangnya tiada lagi, nggak ada lagi orangnya. Ngapain mesti dikasih keterangan kalau memang penjelasannya itu nggak ada apa ya, nggak memberikan kekuatan lagi, nggak menjelaskan lagi. Orang itu dibunuh dan dia tidak ada lagi lah. Orang juga udah ngerti kalau dibunuh ya nggak ada lagi.
Jadi ya itu venlo itu harus diterjemahkan sesuai konteks. Konteksnya apa? Ya menjelaskan Hamasyah yang dibunuh itu. Siapa dia gitu loh. Baik, terima kasih Bang Billy. Saya setuju dengan pendapat Bang Billy. Ya, ini baru namanya penegasan yang baik. Ya, sesuai dengan original teks bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, saya sendiri secara pribadi saya menolak dengan argumentasi Pak David Salim yang menghubungkan Mesias itu dengan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Karena yang saya tahu, ya mohon maaf kalau saya keliru, harap dimaklum batas kemampuan apa yang saya pahami. Yang saya tahu di dalam Al-Quran konsep Mesias itu ya, Mesias gitu ya, Mesias itu nggak ada Pak, itu Bang Billy ya. Yang ada itu Isa Al-Masih. Al-Masih itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Isa gitu. Jadi tadi Pak David Salim memberikan argumentasi bahwa Mesias itu Al-Masih. Oh salah, dalam bahasa Arab yang diurapi itu Mose Pak. Itu yang saya ketahui pada Pak David Salim lagi, Bang Billy gitu. Ya, jadi Pak David Salim itu internal Kristen dengan Yahudi Pak. Karena pemilik daripada tanah Ibrani itu adalah Yahudi. Jadi mohon maaf jika tidak keberatan, jangan hubungkan masalah Mesias dengan Nabi Isa alaihissalam yang ada di Al-Quran. Karena tidak ada konsep Mesias di dalam Al-Quran itu Pak David Salim. Ya, dan itu saya kira sudah diluruskan oleh Bang Billy. Bagaimana kemudian Mesias itu menurut original teksnya gitu. Terima kasih. Yang jelas-jelas nggak ngerti itu Pak David Salim di dalam terjemahan Taurat yang diterjemahkan oleh Rabbi Sa'adi Al-Gaon, itu tidak ada kata Al-Masih di dalam Torah. Adanya adalah Al-Mamsuh, Al-Imam, Al-Mamsuh, Al-Imamul Mamsuh. Jadi yang namanya Hak-Kohen Hamasyiah itu bukan Al-Masih di dalam Torah. Kalau Al-Masih itu dari bahasa Arab artinya mengusap, karena dia seorang tabib dan dokter. Dia mengusap penyakit orang atau sakitnya orang, entah itu dengan energi ilahi atau dengan energi prana atau apapun namanya, lalu orang itu menjadi sembuh. Tapi tidak ada kaitannya dengan Hamasyiah di dalam Torah. Jadi Pak David Salim belajar lagi. Kalau kamu tetap ngotot, saya kasih bukti-bukti tekstualnya. Kalau Agripa 1 itu mati karena sakit perut, Pak David. Ya masa nggak tahu. Belajar Pak, mumpung masih ada Google, belajar Raja Agripa itu dibunuh. Ya. Terus kalau mau menghitung nubuatan Daniel nggak bisa pakai kalender Yunani, Romawi nggak bisa. Jadi sampai botak pun tidak akan bisa memahami kitab Daniel, apalagi Bapak mau ngajarin Rabi saya ngitung. Wah nggak bisa, karena Bapak aja tidak mengerti kalender Ibrani, karena semua yang mencakup di dalam nubuatan Daniel ini memakai hitungan kalender Ibrani, bukan kalender Romawi. Ya begitu Pak. Jadi Pak Salim belajar dulu kalender Ibrani ya untuk memahami kitab Daniel. Sama seperti Kusnadi itu kemarin juga demikian. Dia tidak bisa memahami, dia memakai nubuatan Daniel, menghitungnya memakai hitungan kalender Romawi yang nggak bisa masuk, nggak bisa. Kalendernya itu harus kalender Ibrani, demikian. Begini Bang David, ya kan, ini saya berdasarkan ya kan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Makanya yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Daniel itu betul. Ada peristiwa penyaliban nanti, namun yang disalibnya itu ya, jadi bukannya Nabi Isa
Itu intinya. Memang rencananya Nabi Isa yang diharapkan untuk disalib, ya kan, yang diharapkan disalib itu, kalau saya amati di dalam Daniel itu, ya kan, itu diharapkan itu Nabi Isa yang disalib oleh orang-orang Romawi, ya kan. Nah, kemudian waktu ada peristiwa penyaliban itu, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Maka yang terjadi, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, ya kan. Jadi sama-sama benar, ya kan. Yang disampaikan Daniel itu benar, yang disampaikan Anda juga benar, ya kan. Yang disalib itu bukannya Raja Agripa itu bukan. Benar itu, Anda juga mengatakan benar, bukan Raja Agripa itu. Nah, tetapi yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Nah, di situ kita pemahaman, kalau kita tinjau dari sejarah. Kenapa saya katakan Yudas Iskariot? Karena ada dua alat bukti, ya kan. Bukti yang pertama, Yudas Iskariot itu menghilang ataupun tidak ada setelah penyaliban yang terjadi. Seseorang yang disalib itu kan, itu yang pertama, ya. Yudas Iskariot itu menghilang, bahkan dibikinlah karangan bahwasanya Yudas Iskariot itu mati digantung diri katanya. Nah, disitulah karangan-karangan yang dikarang-karang itu oleh sejarah itu, kitab sejarah itu. Nah, paham maksud saya? Kemudian yang alat bukti yang kedua, di saat Yudas Iskariot itu mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Kalau Eli, bahasa Eli itu, ya, Nabi Isa alaihissalam ataupun Yosua putra Maryam itu tidak pernah menyebut Eli Eli. Eli Eli itu tidak pernah selama sejarah itu. Nah, di sini membuktikan bahwasanya ayat Al-Quran itu yang menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Allah yang menyelamatkan Nabi Isa putra Maryam yang telah dibuatkan oleh Daniel tadi, tapi diselamatkan. Paham maksud saya? Kemudian disupiah tadi yang disampaikan oleh Tata tadi kan, diserupakanlah. Siapa yang diserupakan? Maka berdasarkan sejarah, ya, ini bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan analogi sejarah, ternyata yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Itu intinya. Jadi clear itu, jelas. Nah, itu bisa diterima oleh dua belah pihak. Dari Yahudi bisa nerima, itu bisa logis kan. Nah, dari pihak Kristen juga logis itu. Nah, paham maksud saya? Oke, terima kasih. Saya kira memang sangat bagus ada grup-grup seperti ini memfasilitasi dialog yang sangat baik, ya, memfasilitasi dialog antar agama. Hanya saja saran saya, jangan kemudian kita memanipulasi data, berargumentasi hanya berdasarkan pikiran kita sendiri. Kita tidak boleh kemudian punya tipikal mengadu antar agama. Kristen kita adu dengan Islam, Islam kita adu dengan Kristen, Kristen kita adu dengan Yahudi, Yahudi kita adu dengan Islam. Ini sangat nggak baik, ya. Tipikal seperti ini nggak baik gitu. Nah, jadi kalau memang sahabat Kristen dan sahabat Yahudi punya internal tentang bagaimana kemudian sahabat Yahudi menuduh kepada Kristen melakukan satu manipulasi data melalui kitab suci Yahudi yang dipinjam, yang digunakan oleh sahabat Kristen untuk memperkuat ketuhanan Yesus, ya, gitu. Saya kira silahkan sahabat Kristen memberi satu pendapat yang benar-benar valid berdasarkan data yang benar, yang kemudian benar-benar di perjanjian lama bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Nah, dan saya kira sangat keliru kalau kemudian menghubung-hubungkan ke dalam Al-Quran, karena harga mati nggak pakai koma di dalam
Al-Quran Isa Al-Masih itu bukanlah Tuhan. Begitu. Ya buat saya gini ya, itu dia mau sakit perut kayak mau apa kayak ya, itu tokoh tidak penting gitu loh. Ngapain mesti dinubuatkan di dalam kitab suci? Itu pertanyaan saya. Ngapain Gabriel mesti repot-repot dia nyampein ke Daniel? Kalau memang orang yang mau dirujuk dalam nubuatannya itu hanyalah Raja Agripa. Saya aja baru dengar ini. Apalagi kalian lah muslim ya, sorry. Jadi memang kalau buat saya ya, ini memang kan kalian Judais itu memang menolak Yesus. Kalau muslim ya saya katakan ya masih menerima Yesus atau Isa, cuma sebatas manusia, nabi, rasul ya kan. Kalau Yahudi ini totally dia tolak semua. Bahkan kalau bisa keberadaannya pun dianggap tidak ada. Nah ini lebih parah lagi memang. Jadi jangankan dia mau mengartikan Hamasyah yang Yikaret, yang di cut off itu adalah yang diurapi, yang dibunuh, the anointed one that killed gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak sih. Ya kalau cut off itu artinya dibunuh. Nah kalau sekarang Raja Agripa yang dibunuh, ngapain gitu loh? Saya belajar kitab suci ngapain ya? Nggak ada gunanya itu. Raja Agripa juga nggak ada peranannya apa-apa dalam hidup saya. Apakah Tuhan sembarangan mengutus Gabriel itu sampai bolak-balik ke Daniel hanya untuk memberitakan kematiannya Agripa? Kita nggak usah panjang lebar soal tafsir dulu lah. Ini kalau secara akal sehat aja udah nggak nyambung. Gini ya, ini saya mau katakan baik Billy maupun Ishak ya, memang kalian sepertinya lebih tahu Ibrani, tapi saya juga ada kamusnya. Ya, jadi jangan kalian nganggap diri kalian lebih pinter atau apa. Zaman sekarang itu tinggal kita lihat kamus ya, terus kita menerjemahkan itu ada konteksnya, ya itu bisa ketemu artinya. Asal hatinya bersih, pikirannya juga terang gitu aja. Ya, jadi sekali lagi, buat saya nggak bisa terima itu Agripa itu adalah Hamasyah itu. Ya, saya katakan itu nonsens lah. Ini sorry nih argumennya jadi kurang enak ya, karena saya tegas aja itu. Habis gimana ya? Masa Agripa kok pakai dinubuatkan kematiannya? Sebegitu pentingkah gitu loh? Ngapain sampai kitab suci itu menuliskan itu? Kalau kitab suci isinya yang model-model yang enggak penting, ya mendingan kita baca novel aja udah ya. Ya udah gini lah ya, itu kalau memang dalam bahasa Arabnya memang itu dia tidak bisa mengartikan Al-Masih itu secara jelas. Memang itu dia cuma taunya menggosok aja. Tapi apa sebenarnya yang digosok itu juga nggak ngerti. Mengusap orang sakit, ya nggak cuma begitu. Misalnya kayak ada orang sakit perut terus digosok gitu perutnya, diusap. Terus yang tadinya kembung-kembung jadi hilang. Ya nggak sesimpel itulah, gimana sih? Saya bukan ahli Ibrani, tapi kalau Masyiak ya saya tahu lah artinya itu ya. Yang diurapi itu kan ya bisa nabi, bisa imam, bisa raja. Ada minyak urapannya. Alat-alat yang ada di bait Allah juga itu bisa diurapi ya kan. Ya tapi memang beda lah, itu udah jangan bawa-bawa yang di Quran lah, itu udah sorry nggak connect lah. Justru itu, rebai kamu itu menolak kitab Daniel. Karena di dalam Daniel itu jelas ada nama Hamasyah itu. Kamu baca dong, Daniel 9 ayat 26. Yikaret Hamasyah itu ada, Mesias. Kamu bilang nggak ada, dari mana?
Yang menerjemahkan ini adalah seorang rabbi yang memahami bahasa Arab dan bahasa Ibrani dengan baik dan benar gramatikanya. Mana mungkin dia berbuat kesalahan? Kamu jangan sok tahu David Salim. Emangnya kamu lebih hebat dari Sa'di Al-Gaon gitu? Qarat Hamasiyah wa ain lo, dan dia tidak ada lagi. Kok bisa-bisanya LAI menulis dan tidak ada salahnya apa-apa? Ini terjemahan ngawur ini. Alien ini yang terjemahin. Kok ada ayat sisipan masuk ke situ yang tidak ada di teks aslinya? Ngawur kamu David Salim. Belajar lagi kamu bahasa Ibrani. Itu lo juga artinya tidak hanya tidak ada lagi. Itu lihat konteks dong. Itu kan menjelaskan Hamasiyah yang dibunuh itu lo tidak ada. Ya ini kalau terjemahannya agak mau diperjelas ya. Tidak didapatkan sesuatu pada dirinya, itu loh maksudnya. Lah kalau kalian juga tidak ada lagi, ya bisa juga sih, tapi ya ngapain kalau cuma itu? Konteksnya apa? Kalau cuma ditambahin kemudian hanya untuk memperjelas orang yang dibunuh itu tidak ada lagi, ya itu nggak perlu. Orang kalau dibunuh ya tidak ada lagi, ngapain mesti ditambahin lagi gitu loh. Jadi orang kalau mau menerjemahkan itu harus juga dilihat konteksnya, ini sedang menerangkan apa gitu loh. Dan tidak ada pada dirinya, nah, harusnya begitu. Nah, tidak adanya apa konteksnya? Ya, pada si Hamasiyah yang dibunuh itu tidak ada apanya. Ya, tentu menyangkut sebab dari dibunuhnya. Kalau secara hukum kan kalau orang dibunuh itu kan ada alasannya. Nah ini tidak ada pada dirinya. Kurang lebih seperti itu tafsirnya. Kalau cuma tidak ada lagi, terus ya semua orang juga tahu kalau yang dibunuh itu ya tidak ada lagi. Kamu ngerti kan kalau tafsir itu harus lihat konteks juga gitu loh. Baca yang benar itu David Salim. Di teks Hebrew yang saya kasih ke kamu itu ada 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, dan bahasa Arab. Arab ada di kolom sebelah kanan bagian atas. Saya beri warna hijau tuh. Itu tulisannya Al-Imam Al-Mamsuh. Tidak ada tertulis Al-Imam Al-Masih. Jadi Hakohen Masyiah di dalam Torah itu ada 4 ayat. Itu nggak pernah menyebutkan nama Yesus, nggak ada. Dan yang dimaksud Masyiah di sini itu imam besar, Aharon dan anak cucunya. Nah, tadi Pak David mengatakan bahwa Daniel 9 ayat 26 itu pas sekali dengan kematian Yesus tuh. Tahunnya aja beda, Pak, ya, tahunnya beda. Yesus itu mati itu antara tahun 30 sampai 33 Masehi, antara itu 40 sampai 33 Masehi. Itu diperkirakan karena tidak ada yang tahu persisnya. Jadi antara 30-33 Masehi antara itu. Nah, Raja Agripa I itu matinya tahun 44 Masehi. Jadi nggak pas secara sejarah ya. Ini ngomong sejarah gitu, Pak. Sekali lagi saya mau katakan ya, itu kalau Hamasiyah itu bisa dikenakan kepada raja mana aja, siapapun rajanya. Berarti kitab suci yang di perjanjian lama itu Naviim juga itu nggak ada harganya. Itu bukan kitab nabi-nabi, itu kitab sejarah. Mau Romawi, mau Yunani gitu loh. Kalau kalian itu hanya menerjemahkan Hamasiyah itu sebagai Agripa, saya udah cek juga Agripa itu meninggalnya tahun 44 itu. Kalau Yesus itu kan disalib tahun 30. Coba kamu hitung lagi deh. Itu kan ada tuh ya, jelas 69 masa kali
7. Nah, perhitungannya dimulai waktu pembangunan atau kembalinya orang Israel ya, seperti yang dinubuatkan Yeremia itu. Itu nanti pas ketemu tahunnya itu tahun 30-an, bukan tahun 40 sekian Raja Agripa meninggal. Dan saya katakan itu secara yang masuk akal aja ya Bill. Itu ngapain Raja Agripa itu pakai ditulis gitu loh, dinubuatkan kematiannya, segitu pentingnya kah dia gitu loh. Coba kamu tanya ke rebainya, Agripa itu begitu pentingnya sampai harus kematiannya itu dinubuatkan oleh Daniel 500 tahun yang lalu, ya kan? Coba dari logika aja kamu nangkep nggak sih gitu loh. Kematian orang yang tidak ada keperluannya ya buat kehidupan manusia itu, kok dinubuatkan 500 tahun kemudian kamu itu bakal mati, dibunuh. Dan Gabriel juga perlu mundar-mandir dari surga ke bumi. Jadi nggak usah panjang lebar, dari akal pikiran yang sehat aja itu sudah nonsens saya katakan. Kamu tahu nggak sih Bill bahwa Rebai atau Judais itu menolak loh kitab Daniel. Saya nggak tahu kamu termasuk orang yang menerima atau yang menolak. Coba kamu tahu nggak kenapa kitab Daniel itu ditolak? Woi, David Salim, kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada 3 jenis dosa. Yang pertama avera, itu pelanggaran. Kedua, itu het, kesalahan yang tidak sengaja atau error. Yang ketiga awon, dosa yang berkaitan dengan kejahatan yang disengaja. Kejahatan ini levelnya sudah kriminal. Mana ada kata avera di dalam teks itu? Ada nggak kata avera? Ada nggak kata het? Ada nggak kata awon? Kalau nggak ada, kok bisa-bisanya diterjemahkan yang tidak ada salah apa-apanya? Kenapa nggak sekalian tertulis yang tidak ada dosanya apa-apa? Gitu dong. Tapi nggak ada masalahnya di teks. Lo mau konteks bagaimana? Yang namanya konteks itu terikat dengan aturan tekstual. Kalau tidak ada tekstual, tidak ada konteks. Jadi jangan mengada-ngada. Ya berarti nggak sesuai dengan perkataan Anda di atas. Anda bilang kan pas peristiwa waktu Yesus mati, berarti nggak pas. Nggak pas matinya, ya kan? Jadi beda, emang beda orang. Jadi Yesus nggak pas karena Agripa mati tahun 44, Yesus 30 sampai 33. Jadi nggak pas. Kok 69 masa? Aduh, salah lagi, 69 kali masa 62. Kok 69 ini aja salah lagi? Gimana sih? Aduh, bingung saya. Bagaimana mau belajar bener, ngucap aja salah ini? Ya kalau buat saya, ya dosa nggak bisa digolongkan cuma 3 macam itu aja gitu loh. Kalau Yesus disalib, ya pertama dia memang kedatangannya untuk mati dalam penebusan dosa manusia. Ya tapi kalian kan menolak, ya kan? Padahal di imamatnya ada gitu loh. Dan disebutkan bahwa imamat itu merupakan bayang-bayang dari satu peristiwa nanti yang akan digenapi. Lah kamu nggak tahu apa gimana sih imamat itu ada korban binatang? Kalau orang Israel berdosa itu harus ada binatang untuk menggantikan dosanya. Kalau enggak ya orangnya mati gitu loh. Itu sebetulnya apa? Ya memang pengajaran Rebai kamu itu ya memang bertentangan sih ya. Ya karena nggak percaya jadi bertentangan. Kenyataannya kalau mesianik ya dia bisa terima. Nah sekarang model kamu aja nih ya, kamu mau menjalankan Torah 100% aja, bisa apa enggak? Kalau dari mulut kamu aja udah ketahuan model begitu gitu loh, boro-boro yang lain. Sorry, saya bukan mau menuduh. Untuk menjalankan Torah 100% itu, saya katakan sih tidak mungkin. Coba tanya Rebai kamu deh, dia mungkin gak sih hidupnya 100% sesuai dengan Torahnya? Nah, ya kalau mungkin ya silakan gitu loh. Ini kan kayak Muslim ya, mereka menolak Yesus juga ya. Saya katakan silakan aja, nggak apa-apa.
baru nanti di akhirat nih semua itu akan dihakimi. Saya mau katakan dosa itu nggak segampang itu dikategorikan ada 3. Yesus waktu dia menyiratkan bahwa dirinya anak Allah, itu aja udah satu blasfemi katanya, satu penghujatan. Apakah penghujatan itu bukan sesuatu yang salah karena nggak termasuk dalam 3 itu? Salah, makanya mau dilemparin batu atau mau dibunuh. Saya juga nggak ngerti ini kok ada penggolongan lagi begini ya. Yesus itu mati ya lebih dari 3 golongan dosa ini, semua jenis dosa, nggak ada kecualinya. Yang nggak termasuk adalah dosa di mana orang itu menolak karya penebusan Yesus di kayu salib. Nah itu dosa yang nggak ada obatnya lagi udah. Nah ini makanya buat Judais maupun Muslim yang menolak Yesus ya ini udah nggak ada obatnya lagi. Ya silakan kalian berusaha sendiri gitu loh, sekuat-kuatnya kalian. Terus Yesusnya di mana, David Salim? Yesusnya tuh di mana? Udah tahu ini kitabnya orang Yahudi, David Salim. Ini kitabnya orang Yahudi. Yang memahami latar belakang cerita dan nubuatannya orang Yahudi. Makanya nggak ada Yesus di situ. Masa ini sama aja mau ngajarin ikan berenang? Nggak mungkin lah bisa, ya. Nggak mungkin bisa kucing mengajarkan ikan berenang, nggak mungkin. Nggak ada Mesias mati-mati, tugasnya mati, kewajibannya mati. Di mana di dalam Torah dikatakan seperti itu? Di dalam Torah hanya dikatakan hak kohen dan Mesias. Jika dia melakukan pelanggaran, maka dia harus memberikan par ben bokor. Itu artinya adalah anak sapi yang sempurna. Ben bokor itu berarti anak sapi. Tamim Hashem, yang sempurna bagi Hashem. Artinya tugas seorang kohen Mesias itu adalah memberikan korbanot. Di mana? Di Beit Hamikdash untuk selatan, di Har Gerizim Bet El untuk yang utara. Nah, di sini kita melihat bahwa fungsi daripada hak kohen Mesias itu bukan untuk mati di salib, tetapi untuk bertugas sebagai imam. Kalau dia dari selatan dan dia adalah seorang raja, dia juga disebut Mesias. Misalnya dia dari dinasti Daud dan Shlomo, dia Mesias, begitu. Nah, ruangan bait suci yang dimasuki imam besar itu juga disebut Mesias. Kenapa? Karena diurapi limshoah, diurapi dengan shaman rosh, dengan minyak khusus. Nah, oleh karena itu ruangan itu menjadi tahor, menjadi suci. Itu disebut Mesias. Jadi Mesias itu bukan dituhankan, aneh aja. Saya sependapat dengan Bang Billy. Kalau saya sih lebih dari pendekatan sejarah, ya kan? Ya di zaman Musa kan Yesus belum lahir, itu loh. Itu dari saya lebih dari pendekatan sejarah ya. Kalau saya jujur, saya menyerah dan angkat tangan kalau soal speak Ibrani. Makanya saya tidak berani memasuki ranah itu sama sekali gitu. Saya tidak berani mengotak-ngatik gitu. Nah itu. Yang kedua, kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan Yesus, ya di kitab Kejadian itu kan belum ada Yesus gitu. Itu memang apa yang saya analisa gitu. Phil, kalau di Daniel 9 ayat 24 itu 70 masa, 70 kali, ini ada ya, sebentar saya bacain aja deh. 70 kali 7 masa, 70 kali 7 masa, Bill, itu ada itu di Daniel 9 ayat 26, kamu baca dong. Nah, cuma kalau dalam penafsir nih, ini nih memang tafsir ya. Jadi ada satu minggunya itu yang sepertinya kayak dilompat buat nanti gitu loh. Nah, ini kan tafsirnya aja. Jadi saya katakan itu 69 kali 7. Ya itu kalau kamu mau hitung silahkan, mau 69 kali 7 itu kan 483, atau mau digenapkan 490, coba nanti dicari itu tahunnya, dimana Yesus disalibkan tahun 30-an.
Nanti akan ketemu juga angkanya. Cuma saya katakan gini, tadi kan itu udah, kamu bisa terima apa enggak? Bahwa kalau yang dimaksud Hamasiah itu adalah Agripa, ya mendingan itu kitab suci kamu itu ya dirobek aja gitu loh. Itu nggak ada nilainya buat kehidupan manusia, bakal apa gitu loh. Dan siapa malaikat Gabriel juga kayaknya kurang kerjaan ini, menubuatkan Raja Agripa kematiannya 500 tahun sebelum peristiwanya terjadi. Saya katakan sebegitu pentingnya kah Raja Agripa itu? Itu make sense nggak menurut kamu? Coba tanya deh ke rebai kamu. Kenapa harus menunjuk cari-cari gitu loh? Ini siapa nih ya supaya Yesusnya itu bisa dihindari? Ya ini kebetulan si Raja Agripanya memang bukan terbunuh dia. Coba kamu juga cek Raja Agripa itu kematiannya kenapa coba? Raja Agripa kematiannya kenapa, Bill? Dibunuh sama siapa? Kalau seandainya itu betul pun, memang tahunnya mirip-mirip ya beda 10 tahunan kan mirip ya kan, dengan disalibnya Yesus tahun 30-an. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau nubuat itu merujuknya kepada raja yang nggak ada artinya, ya terserah saya nggak ada artinya. Kalau misalnya mau nubuat mengenai kematian Raja Titus, Raja Nero, Aurelius, itu bakal apa gitu loh. Itu kan cuma menuin pikiran doang. Saya katakan kalau kitab suci itu isinya cuma seperti itu, ya mendingan kita buang aja, mendingan kita baca novel, lebih enak gitu. Ya kan, seperti yang Gabriel kurang kerjaan, saya katakan bolak-balik surga bumi menyampaikan message dari Tuhan untuk Daniel, untuk disampaikan apa yang akan terjadi sekian ratus tahun kemudian. Tujuannya hanya untuk kematiannya Raja Agripa. Coba Bill ya, tolong pikirlah ya. Itu kan memang juga tafsir dari rebai kamu, karena rebai kamu mau menghindari Yesus, itu aja. Daniel itu nama saya, Dani. Nama El jadi Daniel itu. Aduh, Rion, kok nggak paham? Aduh, Rion, Dani, nama saya kan Dani, tambah L jadi Daniel. Itu ada kaitannya dengan saya. Aduh, Rion, kok nggak paham? Jangan lupa subscribe, like, and share.